Siap. Hormat. Selamat pagi Bapak Manusia Kerajaan Surga. Terima kasih atas tuntunan doa dan sembahyang kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Amin. Ya, baik. Terima kasih. Siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu? Pelajaran minggu lalu tentang hidup beriman. Ya, baik. Terima kasih. Jawabannya benar. Siapa yang masih ingat apa itu iman? Iman adalah segala sesuatu yang kita percaya dan dapat diandalkan. Ya, sesuatu yang dapat kita percaya dan dapat diandalkan. Benar. Ciri orang yang memelihara iman ada 6. Bijaksana dalam memposisikan diri di tengah kondisi yang sedang dihadapi. Ya, benar. Tetap menghormati norma sosial masyarakat. Benar. Menerima keterbatasannya sebagai manusia. Ya, baik. Itu materi kita yang kita sudah pelajari pada minggu yang lalu tentang hidup beriman. Baik, hari ini kita akan belajar materi pada bab 5 tentang Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Ya, ada dasar firman Tuhan. Dasar firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita mempelajari materi tentang Roh Kudus. Nah, ada 2 dasar firman. Yang pertama dalam kitab Yohanes ayat 26 dan pertama Korintus 13. Baik, dalam pelajaran ini yang pertama kompetensi dasar 3.2 menganalisis peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Kompetensi dasar yang kedua adalah menyajikan berbagai contoh cara hidup orang beriman yang dipimpin Roh Kudus. Ya. Dalam kompetensi dasar ini ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator. Artinya di akhir pelajaran ini apa yang harus kita capai? Yang pertama, mengungkapkan peran Roh Kudus di dalam hidupnya sehari-hari, di masa kini dan di dalam kehidupan gereja di tengah-tengah perjuangannya. Indikator yang kedua adalah menyimpulkan peran Roh Kudus di dalam hidupnya sehari-hari, di masa kini dan di dalam kehidupan gereja di tengah-tengah perjuangannya. Dan yang ketiga adalah mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang simpulan peran Roh Kudus dalam hidup sehari-hari. Dari indikator itu ada tujuan dari pembelajaran ini. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama mengungkapkan peran Roh Kudus di dalam hidupnya sehari-hari, di masa kini dan di dalam kehidupan gereja di tengah-tengah perjuangannya dengan cermat secara kelompok. Dan yang kedua, menyimpulkan peran Roh Kudus di dalam hidupnya sehari-hari, di masa kini dan di dalam kehidupan gereja di tengah-tengah perjuangannya dengan tepat secara berkelompok. Dan yang ketiga adalah mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang simpulan peran Roh Kudus dalam hidup sehari-hari dengan semangat dan cahaya. Ya, peran Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, di masa kini dan di dalam kehidupan gereja di tengah-tengah perjuangan. Manfaat Roh Kudus bagi gereja Tuhan ialah melengkapi orang percaya. Itu dalam 1 Korintus 12. Terus manfaat peran Roh Kudus itu dalam pelayanan dan pengiringan kepada Tuhan. Roh Kudus melengkapi gerejanya atau orang percaya dengan karunia Roh. Karunia yang beragam menyatukan kita untuk saling melengkapi. Baik, itu manfaat dari peran Roh Kudus. Materi ini kita akan belajar tentang siapa itu Roh Kudus. Sebelum Ibu jelaskan, Ibu minta untuk kalian memperhatikan video yang akan Ibu tayang. Dari video ini
supaya yang menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan, betapa ajaibnya karya Roh Kudus yang dapat dialami dengan kaya dan luar biasa. Dari video ini, Ibu kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi bersama. Waktu berdiskusi sudah selesai. Dari kelompokmu. Roh Kudus adalah salah satu akun malaikat tunggal disebutkan Petrus, yang artinya dipanggil untuk menolong, menasihati, menjalankan peran sebagai pemimpin. Ya, itu soal nomor 1 tentang siapakah itu Roh Kudus. Ya, nomor 2, silakan. Kudus adalah salah satu oknum alat tunggal disebut Petrus, yang artinya dipanggil untuk menolong, menasihati, menjalankan peran sebagai pemimpin Yesus. Ya, itu istilah Roh Kudus dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ya, Ada bersama dengan orang yang terluka atau mengalami kemalangan untuk menguatkannya. ya itu peranan Roh Kudus. Ya, silakan lanjut. Berciri-ciri mengasihi Tuhan, dipenuhi Roh Kudus dan menjadi pengikut Kristus. Ya, lanjut. Soal tambahan, apakah Roh Kudus dapat menghibur dan menguatkan? Jawaban, ya. Saat kita sedih, Roh Kudus berperan dalam hati seseorang untuk menghibur kita. Ya, Kesimpulan, ya itu sebentar. Ya, sekarang kelompok Abraham. Kudus adalah yang pertama pribadi ketiga dari Allah di tunggal, yang kedua Roh Kudus adalah Allah, yang ketiga Roh Kudus diam di dalam kita. Ya, lanjut. yang kedua memberikan kekuatan dan keselamatan dan menghibur dan menguatkan orang percaya. Ya, lanjut. Nomor 3. Bagaimana menurutmu ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus? Orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, lanjut. Buatlah kesimpulan tentang materi Roh Kudus sebagai penyebab hidup orang beriman. Roh Kudus adalah penghibur dan penguatan kita sebagai manusia, dan Roh Kudus dapat mengajarkan kita agar bisa menjadi orang yang hidup beriman, dan Roh Kudus dapat membantu kita berhubungan dengan Pencipta, dengan Alkitab dan lainnya. Baik, itu ada 5 pertanyaan yang dijawab oleh kelompok. Kalau begitu tepuk tangan. Nomor 1. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah yang membantu dan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Ya, Nomor 2, Roh Kudus adalah menolong kita sebagai orang-orang beriman. Orang-orang beriman kita memperoleh kekuatan dalam menghadapi tantangan. ya. Yang ketiga, orang yang tidak mau melakukan kejahatan dan orang yang hidup bergantung pada Tuhan. Ya, itu ciri orang yang kelihatan dipenuhi Roh Kudus. Ya, berikut Bapak. Di kitab Yohanes 15 ayat 1. Ya, Kelima, menjadi orang beriman. Yang kedua, memberi kekuatan dan semangat baru. ya, baik. Terus selalu hidup dan mengaku. Ya, Nomor 7, memberi penghiburan, tinggal dalam orang percaya, dan memberi karunia rohani. ya, memberi penghiburan dan memberi karunia rohani itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, perhatian di sini, Ibu akan jelaskan siapakah Roh Kudus. Yang pertama di situ adalah pribadi ketiga Allah Tunggal. Ya, bukan sekedar sumber kuasa. Pribadi
pribadi dalam ketritunggalan Allah. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang kedua, siapakah Roh Kudus? Allah. Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus itu Allah. Oknum dari Allah Tritunggal. Ya, jadi ini terkadang dalam Allah itu ada tiga oknum atau tiga pribadi yang disebut ketritunggalan Allah. Dan yang ketiga itu adalah Roh Kudus itu diam di dalam kita. Nah, di dalam tubuh kita ini Roh Kudus ada berdiam. Tubuh kita adalah baik Allah untuk memuliakannya. Dalam tubuh kita ini disebut baik Allah. Roh Kudus ada berdiam di dalam diri kita. Baik, itu menyangkut dengan siapa itu Roh Kudus. Yang berikut, istilah Roh Kudus dalam Alkitab adalah Roh Kudus disebut Parakletos. Itu dalam bahasa Yunani, ya, dalam Perjanjian Baru. Parakletos artinya adalah penolong, pembela, penghibur, ya, penasehat. Ya, jadi menurut Perjanjian Baru, Roh Kudus itu menghibur, menolong, menasehati. Terus Roh Kudus itu pembela. Kalau dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu disebut kata ruah. Itu dalam Perjanjian Lama, dalam bahasa Ibrani. Ya, dengan kata ruah yang artinya adalah angin. Ya, angin. Jadi Roh Kudus itu diibaratkan seperti angin. Ya. Dan dalam Perjanjian Baru pun Roh Kudus diartikan sebagai roh atau jiwa, ya, yang disebut pneuma, bahasa Yunani. Ya, dalam diskusi pun kalian ada menyebutkan pekerjaan Roh Kudus. Ada 4 pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, berhubungan dengan penciptaan. Ya, pekerjaan Roh Kudus berhubungan dengan penciptaan alam semesta ini. Nah, kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 1 dan ayat yang kedua itu jelas. Ya. Bahwa sebelum dunia ini dibentuk masih kosong, maka Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Baik. Pekerjaan Roh Kudus yang kedua adalah berhubungan dengan Alkitab, yaitu mewahyukan dan menginspirasi. Roh Kudus itu yang menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu pekerjaan Roh Kudus. Berhubungan dengan Alkitab itu yang pertama mewahyukan dan menginspirasi, dan yang kedua itu memberi penerangan. Roh Kudus itu menerangi hati kita. Ketika kita mau melakukan salah, Roh Kudus yang kasih ingat. Itu menerangi hati kita. Terus berhubungan dengan orang yang tidak percaya. Itu pekerjaan Roh Kudus itu menyingsarkan akan dosa. Menyingsarkan akan dosa, kebenaran, dan keyakinan. Ya, itu bagi orang yang tidak percaya. Menyingsarkan artinya Roh Kudus yang masih ingat orang tersebut untuk bertobat. Itu Roh Kudus. Terus berhubungan dengan orang percaya. Berhubungan dengan orang percaya itu Roh Kudus tinggal di dalam percaya. Ya. Terus memberikan kehidupan dan penerangan. Contoh tadi kamu katakan kalau kita susah, Roh Kudus menghibur kita. Ketika kita dalam
penderitaan Roh Kudus yang Menguatkan. ya. Memberi karunia rohani, biasa karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, karunia menyembuhkan. Itu karunia pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus yang memampukan kita menghasilkan buah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesejahteraan. Apa lagi? Kelembutan dan penguasaan diri sendiri. Ya, ada 9 buah roh. Ingat itu baik-baik. Baik. Dari hasil materi kita hari ini, ada yang bisa buat kesimpulan. Roh Kudus adalah tiga Allah yang selalu membantu kita dan selalu menguatkan kita untuk menghadapi tantangan. Roh Kudus selalu menolong kita dan mendidik kita ketika kita sedih dan selalu menjaga kita dari godaan-godaan iblis untuk membuat kita jahat. Baik.